Halo sahabat Daihatsu, selamat sore, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mila Saya Rizky. di sesi IG Live hari ini. Nah, karena udah mendekati waktu mudik, hari ini kita mau ngebahas tips-tips mengenai smart packing. Jadi apa aja sih yang harus dibawa untuk pergi mudik? Nah, karena rencana mudik kita kali ini mau bawa si kecil, jadi kita harus pastiin nih bahwa nggak ada barang-barang yang ketinggalan. Dan untuk lebih pastinya lagi, kita langsung tanyakan aja sama ahlinya. Di sini ada Mbak Belinda. Ya, halo. Apa kabar, Mbak? Halo, Rizky. Baik. Jadi gini Mbak, sekiranya apa aja sih barang-barang yang penting dan wajib banget kita bawa kalau misalnya mau mudik sama si kecil? Oke, kan kalau kita mau mudik sama si kecil berarti harus ringkes ya. Harus menyiapkan satu tas yang isinya itu aku bilangnya kayak amunisi gitu. Yang pasti kan kalau perjalanan mudik itu kan akan panjang ya, apalagi misalnya pakai jalur darat gitu. Nah artinya kita harus pastikan kebutuhan primer anak kita terpenuhi. Nah mungkin di tas yang udah kita siapin ini khusus buat anak kita ini, yang udah dibawa dan diambil, yang pasti kan kebutuhan untuk masalah pakaian. Ya mungkin nanti anak gerah, capek, keringetan dan sebagainya. Nah yang pasti kan dia harus nyaman dulu nih sama tubuhnya dia. Kemudian mungkin kalau yang pakai pampers ya harus bawa juga kan celana dalam, pampers dan sebagainya di si tas yang udah khusus nih, tinggal ambil sat-set aja gitu kan. Kemudian juga yang pasti masalah kebutuhan primer makan. Cemilan udah pasti harus siap sedia ya. Kalau misalkan mereka di tengah jalan, aduh kerengki lapar padahal masih jauh nih ketemu tempat peristirahatan dan sebagainya. Merasakan mantu. Iya kan. Dan yang ketiga pastinya adalah siapin nih kegiatan-kegiatan yang mungkin simple tapi kita tahu nih anak suka banget nih melakukan kegiatan ini. Tergantung anaknya sih, karena kan tiap anak kan minatnya beda-beda gitu ya. Tapi yang pasti yang bisa langsung masuk ke dalam tas sederhana. Kalaupun nggak ada mainan berarti yang disiapin selain barang ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih detail apa sih mesti disiapin gitu ya. Oke. Pokoknya kita harus mastiin bahwa anak kita nyaman gitu ya sama tujuan. Betul. Terus kalau misalnya selain barang-barang bawaan, kira-kira apa lagi sih Mbak yang diperhatikan Ketika mau mudik ketika ya. mau mudik sama si kecil? Yang pasti sebenarnya yang paling penting diperhatikan adalah kesiapan fisik dan mental orang tuanya. Oh jadi orang tuanya? Iya orang dong. tuanya Karena pasti itu kan capek banget. Benar. Anak itu kan kalau aku bilangnya itu tergantung orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya udah prepare, udah siap nih secara fisik gitu ya. Kemudian juga udah positive thinking nih akan berjalan dengan menyenangkan. Nah, anak itu akan tertular tuh tanda kutip rasa nyamannya itu. Jadi aku pesan pertama yang paling penting adalah justru orang tuanya. Siapin fisik dan juga mental gitu. Moodnya bener ya? Iya benar, udah enakin dulu nih moodnya sebelum mau siap-siap mudik gitu. Nah yang kedua yang juga nggak kalah penting adalah kita perlu juga sih untuk briefing ke anak sebelum kita pergi gitu. Jadi anak mesti tahu nih rencana pergian kita itu akan misalnya tujuannya itu kemana aja, berapa lama dan sebagainya. Oh, itu penting ya? Penting, karena anak-anak tuh kan sangat suka keteraturan dan kepastian gitu. Nah itu akan membuat dia ngerasa aman dan nyaman. Nah mungkin kalau untuk anak yang lebih kecil kita bisa buatnya secara konkret. Entah mungkin kita bikin secara visual atau mungkin lewat video perjalanan. Mungkin kan suka ada ya di YouTube ya perjalanan orang-orang kemana gitu. Nah itu boleh kita briefing dulu ke anak. Jadi dia tahu pasti ini apa yang akan terjadi selama perjalanan. Nah berikutnya juga yang gak kalah penting ya tadi udah siap-siap nih kira-kira list kegiatan menyenangkan apa nih yang akan dilakukan selama perjalanan misalkan kalau di mobil. Mungkin tadi kan udah bawa apa alat gambar atau mungkin apa puzzle gitu ya. Atau kalau misalkan nggak udah habis ide, nah mungkin apa nih kegiatan yang tanpa mainan yang bisa dilakukan gitu. Mungkin bisa kayak ayo coba cari yang benda warnanya apa di luar mobil gitu. Nah itu tuh udah perlu juga yang kita pikirkan sebelum berangkat mudik sebenarnya. Jadi biar fun ya kegiatan perjalanan ini. Jadi yang pasti itu persiapan sama afirmasi diri sendiri dan afirmasi ke anak juga ya. Oke. Nah, berikutnya itu kita punya pertanyaan dari sahabat Daihatsu. Pertanyaannya itu adalah bagaimana ya agar si kecil nggak rewel saat mudik? Oke. Nah ini penting banget untuk orang tua sebenarnya melibatkan anak bahkan dari persiapan ketika akan mudik. Ketika anak dilibatkan nih misalnya, oh dia bisa nih milih baju yang dibawa misalnya,
atau pilih nih tadi kegiatan atau mainan apa nih yang bisa juga dibawa buat dia mainin ketika perjalanan. Tapi tentu perlu kita batasi, jangan sampai semua mainan di rumah dibawa gitu ya. Satu lemari. Iya kan, repot nanti orang tuanya. Mungkin 2-3 permainan gitu boleh dibawa. Nah ini akan membuat anak merasa menjadi bagian nih dari perjalanan ini. Nah itu tuh penting juga. Nah berikutnya juga yang gak kalah penting adalah tadi bahwa kita udah prepare nih terkait kebutuhan primernya anak kita. Mungkin nanti ketika dia lapar, mungkin dia nanti lelah, kita harus istirahat dulu di tengah jalan sementara menepi gitu ya. Dan juga tadi siapkan juga list-list kegiatan. Kalau misalnya udah nggak ada ide lagi nih kalau bawa alat main, berarti kan mesti ada ide lain kegiatan yang bisa dimainkan bersama keluarga di mobil. Entah misalnya, ayo kita cari benda yang warnanya apa ketika melintasi perjalanan gitu, atau tebak-tebakan gitu ya, dan sebagainya. Nah itu adalah poin-poin yang mungkin bisa membantu orang tua untuk persiapan mengajak si kecil berangkat mudik. Berarti nyiapin mainannya harus cukup panjang ya, karena kan kalau mainannya repetitif selama perjalanan panjang capek juga. Bosen juga Perjalanannya berapa jam, mainannya berapa gitu Lumayan kan. ya. Gitu, oke, menarik banget sih. Menarik Infonya banget. bisa banget langsung kita terapin sambil packing bareng si kecil nanti ya, Kita biar harus mudiknya libatkan, aman. kita harus libatkan Harus Reynan kalau mau involvement. packing Iya, ya. benar. Kalau gitu kalian aja deh, kita harus buru-buru nih langsung kita packing bareng Packing Reynan. ya. Dan mungkin sahabat Daihatsu juga bisa ikut terapin tips-tips yang barusan udah dibagiin sama Mbak Belinda juga. Gitu. Semoga mudiknya aman. Terima kasih Terima Mbak kasih Belinda. banyak Mbak Sama-sama. Belinda sama tips-tipsnya. Sama-sama, sampai jumpa lagi sahabat Daihatsu. Terima kasih Mbak. Nah, sahabat Daihatsu, ini dia barang-barang yang akan aku bawa nanti. Jangan lupa dikelompokkan sesuai dengan kategori biar nggak ada yang kelupaan. Pisahkan barang-barang elektronik juga cairan seperti alat mandi. Kalau si kecil sudah cukup umur, bisa banget loh melibatkan mereka untuk memilih barang-barang miliknya untuk dibawa. Tapi jangan lupa beri batasan ya. Misalnya hanya boleh bawa 2 mainan saja. Agar hemat tempat, baju bisa diletakkan dengan cara digulung dibanding dengan dilipat saja. Jangan lupa berikan label pada tas dan koper agar mudah mengetahui isinya. Wah, ada teman Daihatsu yang bertanya nih, kadang sulit untuk memasukkan barang-barang ke bagasi. Gimana sih caranya supaya semua barang bawaan muat dan tetap rapi? Memang memasukkan barang ke bagasi itu kadang kayak main Tetris ya. Susunannya harus tepat agar muat. Untungnya aku pakai all new Astra Daihatsu Ayla yang bagasinya lega dan banyak tempat penyimpanan juga. Jadi aman deh. Halo sahabat Daihatsu, kita tadi udah sempat ngobrol-ngobrol sama expert Mbak Belinda terkait mudik, dan kita juga udah nyiapin barang-barang kita ke koper buat mudik juga. Nah, pastikan dengan bentar lagi kita mau mudik, kita juga perlu informasi juga nih tentang pandangan dari sisi Islam, ya kan? Kita langsung aja kita tanya Ustadz yuk. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Rizky.
Bib, jadi kita sebenarnya ada yang kita penasaran banget ya terkait pandangan Islam terkait mudik nih. Boleh dijelasin nggak, Bib? Nah, mudik ini adalah tradisi umat Islam di Indonesia yang positif. Karena banyak sekali nilai-nilai positif yang sesuai dengan Islam yang terkandung di dalam mudik. Yang pertama adalah mudik itu kan pulang ke kampung halaman. Dan kita bergembira tuh ketika pulang ke kampung halaman kita. Nah, ini pembelajaran kepada kita tentang surat An-Nahl ayat 30. Bahwa suatu hari kita akan pulang ke kampung halaman kita yang paling sejati, yaitu akhirat. Nah, dari mudik kita belajar bahwa kalau kita pulang ke kampung halaman aja bisa dengan gembira, maka ketika pulang ke kampung halaman sejati, yaitu akhirat, juga bisa dan harus gembira. Caranya apa? Caranya perbanyak bekal kita agar ketika mudik sebagaimana ke kampung halaman juga penuh kegembiraan karena bekalnya udah banyak, duitnya ada, baju dan pakaian lebarannya ada, kendaraannya ada dan lain sebagainya. Begitu juga ketika mudik ke kampung halaman yang sejati yaitu akhirat. Siapkan segala sesuatu yang dibutuhkan di sana. Apa? Sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mudik juga baik karena mengajarkan kita untuk yang kedua menjalankan nilai-nilai Islam tentang silaturahmi. Baik silaturahmi kepada yang masih hidup untuk saling meminta maaf dan memberi maaf, atau saling menghormati dan menghargai kepada para pemimpin, orang-orang tua, teman-teman di kampung halaman, dan juga yang sudah wafat dengan apa? Ziarah kubur ke makam keluarga, guru, orang tua, teman, dan makam-makam yang kita punya ikatan secara emosional maupun spiritual yang letaknya itu di kampung halaman kita. Nah, kemudian juga yang ketiga, mudik itu mengajarkan kepada kita untuk tidak sombong. Karena dengan mudik kita tahu bahwa sehebat-hebatnya kita adalah orang kampung. Jadi jangan pernah sombong. Karena dulunya kita bukan siapa-siapa di kampung halaman kita. Apalagi di kandungan tuh. Jadi apanya yang mau disombongkan, kata si Ali bin Abi Thalib? Karena kamu itu berasal dari sperma yang hina. Dan juga akan berakhir di bangkai yang juga hina. Jadi gak perlu sombong. Dan mudik juga mengajarkan kepada kita yang keempat adalah bahwa asal kita itu dari kampung. Sehingga kalau sukses, maka pulang ke kampung bukan untuk flexing, tapi untuk melihat apa yang kita bisa lakukan untuk kampung halaman kita. Karena kata para ulama, hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air dan khususnya kampung halaman adalah bagian dari keimanan kita. Oke, jadi emang hal-hal itu yang harus kita perhatikan ya. Nah, sebenarnya ada hal-hal apa aja sih yang perlu kita perhatikan lagi terkait mudik? Mungkin Habib bisa menjelaskan lebih lengkap, lebih lanjut. Nah, yang pertama diperhatikan adalah niatnya. Niat mudik itu bukan untuk kita flexing, bukan kita untuk sok-sokan sombong di kampung halaman, bukan untuk hal-hal yang negatif. Tapi niatnya adalah untuk hal-hal positif. Meminta maaf, membangun silaturahmi, membangun kampung halaman, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ketika perjalanan mudik, usahakan perjalanan itu penuh kegembiraan dan keberkahan dan bukan untuk cepat-cepatan. Selesaikan apa yang harus kita selesaikan dulu di kota, kemudian pulanglah tanpa meninggalkan tanggung jawab yang bagian dari kewajiban kita di kota. Kalaupun tidak bisa mudik, ya udah mudiknya secara batin dengan apa? Dengan saling memaafkan dan silaturahmi melalui gadget, teleponan kah,
video call kah dan lain sebagainya dengan orang-orang yang ada di kampung kita. Jadi bukan cepet-cepetan, pastikan kesehatan, keamanan, dan tanggung jawab kita di kota itu sudah tuntas terlebih dahulu. Jangan ngejar cepet akhirnya kenapa-kenapa di jalan. Nah, kemudian yang ketiga, hal yang penting dari mudik itu sendiri adalah jaga hubungan kita, silaturahmi kita dengan Allah. Jangan sampai pulang kampung mau silaturahmi kepada makhluknya Allah, tapi meninggalkan atau mengabaikan, paling tidak meremehkan silaturahmi dengan Allah. Apa itu? Puasanya. Tetap dijaga selama perjalanan itu. Tidak membuat kita harus membatalkan puasa, tidak membuat kita merasa membahayakan kalau tetap berpuasa, tetaplah berpuasa. Kemudian yang kedua, sholatnya. Nah, jangan lupa, sholatnya harus tetap dijaga. Apalagi sholat ketika perjalanan mudik yang melebihi batas untuk kita diperbolehkan untuk qashar, maka boleh mengqashar sholat. Jadi sholatnya juga dijaga. Dan di tengah perjalanan juga harus menjaga hubungan dengan Allah. Dengan apa? Dengan selalu berdoa, dengan tetap membaca zikir, sholawat di perjalanan. Kemudian ketika nyetel lagu, itu lagu-lagu yang positif, bukan lagu-lagu yang justru menghilangkan kesadaran kita sebagai seorang muslim. Oke, jadi hal yang disampaikan hari ini juga mungkin harus kita perhatikan juga, ini informasi baru juga buat kita. Ya, kita insya Allah bisa mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Habib, dan semoga sahabat Daihatsu di rumah juga bisa mempraktekkan apa yang sudah disampaikan dari nggak hanya dari Habib tapi juga dari expert tadi ya gitu. Nah, kayaknya sekarang ada pertanyaan nih dari sahabat Daihatsu ya. Pertanyaannya itu adalah, Bib, jadi apa aja sih barang-barang yang harus dibawa saat mudik? Pertama, barang yang tidak boleh dilupakan adalah alat-alat untuk kita menjaga silaturahmi kita dengan Allah, yaitu alat-alat sholat, bekal untuk buka puasa, bekal untuk sahur, dan lain sebagainya, itu dipastikan. Kemudian yang kedua adalah oleh-oleh untuk orang-orang di kampung halaman, karena kata Nabi, siapa yang berbagi oleh-oleh atau hadiah satu sama lain, maka mereka berarti telah merawat cinta satu sama lain, yang itu bernilai pahala di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, barang yang juga harus dijaga adalah segala sesuatu yang dibutuhkan bagi kesehatan kita maupun bagi lancarnya mudik kita. Jadi bukan hanya kesehatan kita, tapi kebutuhan untuk mudik itu, kalau naik mobil, ban serepnya, semuanya itu dicek agar mudik kita itu dipastikan ke kampung halaman, bukan ke rumah sakit, entah karena sakit ataupun karena kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi ya, dipastikan tuh semuanya tidak kita lupakan. Dan yang keempat, jangan lupa tempat yang kita tinggalkan itu dipastikan juga keamanannya, agar tidak pulang-pulang tiba-tiba rumah kita sudah kenapa-kenapa. Jadi mudik itu dipastikan semuanya beres sehingga kita tenang, nyaman, dan bahagia di kampung halaman. Gak kepikiran pekerjaan yang belum sempat kita selesaikan karena buru-buru mau mudik, rumah yang kita tinggalkan karena belum dikunci dengan baik atau belum dipastikan listriknya padam atau gasnya dicabut, dan juga segala sesuatu yang bisa mengganggu kebahagiaan kita sebagai seorang yang mudik ke kampung halaman. Dan jangan lupa meski mudik untuk minta maaf kepada orang-orang di tempat kita merantau, karena kita banyak dosa pasti kepada orang-orang di tempat rantau. Jangan cuma minta maafnya di kampung halaman saja. Nah, hal-hal itu harus diperhatikan juga ternyata ya. Jangan sampai kita kelupaan untuk membawa barang-barang yang sudah disampaikan oleh Habib tadi. Karena kan itu juga sebagai muslim kita harus mengingat barang-barang tersebut dan
Kalau bisa sih jangan sampai skip lah ya. Betul. Masukin koper dari sekarang, bentar lagi udah mau mudik kan gitu. Jadi terima kasih banyak untuk Habib atas semua informasinya yang udah dibagikan hari ini, pastinya sangat bermanfaat buat kita dan juga buat sahabat Daihatsu di rumah. Kami juga ingin menitipkan salam, semoga sahabat Daihatsu hati-hati di jalan, nyetirnya pelan-pelan saja, mudah-mudahan aman-aman ya Sampai tujuan. Sampai tujuan. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih Habib. Iya, terima kasih Rizky. Semoga penjelasannya bisa dimengerti dengan baik dan semoga mudiknya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Terima ini kasih, juga Habib. waktunya juga sudah mau maghrib, kami juga harus siap-siap untuk berbuka puasa. Kami mengucapkan terima kasih banyak Habib. Semoga Habib sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk sahabat Daihatsu, sampai ketemu lagi di IG Live berikutnya, tentunya dengan tema yang berbeda juga. Yes, tentu bersama kita. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.